Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Nandika dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pancasakti University dengan nomor NIM 29021500006. Materi pembahasan kali ini ialah mengenai mata kuliah Typing Tutor dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto S.Sos MM. Materi yang akan saya bahas itu yang pertama ialah mengenai fungsi-fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Yang kedua ialah mengenai teori tentang penempatan bagaimana jari pada tools basis pada saat pengetikan. Yang ketiga ialah mengenai teori fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Yang keempat ialah mengenai aplikasi rapid typing dan typing master. Materi pembahasan yang pertama ialah mengenai mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Yang pertama-tama ialah mengenai mesin ketik manual. Jadi, mesin ketik manual atau mesin tik ini adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan, tombol tersebut menyebabkan huruf dicetak pada dokumen atau biasanya pada kertas. Nah, yang pertama ini mesin ketik manual. Jadi pada umumnya ini terdapat beberapa jenis mesin ketik nih. Nah, jenis-jenis mesin ketik tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu berdasarkan mekanismenya, berdasarkan ukuran bodinya, berdasarkan toothnya, berdasarkan ukuran huruf, berdasarkan pencetakan huruf, serta berdasarkan gandaran. Jadi mesin tik manual itu juga dibedakan menjadi 3 model. Model yang pertama yaitu standar. Jadi standar itu mesin ketik ini yang mempunyai ukuran panjang roll atau gandaran mulai dari 13 inci sampai dengan 27 inci. Nah, mesin tik ini tidak dapat dipergunakan untuk memperkerjakan segala pekerjaan dengan menggunakan ukuran kertas double folio. Nah, biasanya kan kalau mesin ketik manual itu kan ada yang berukuran double folio gitu kan. Nah, yang kedua ini adalah semi standar. Jadi semi standar ini tuh model mesin ketik yang berukuran 13 inci. Nah, mesin ketik ini juga dilengkapi tabulator penuh. Mesin mampu mengerjakan pekerjaan dengan menggunakan kertas berukuran 1/1/2 kali folio. Nah, lebih meningkat ya dibandingkan mesin ketik yang standar. Nah, yang ketiga ini portable. Nah, jadi portable itu mesin ketik yang menggunakan panjang roll atau gandaran antara 9/1/2 inci hingga 10 inci. Lebih besar ya teman-teman ini untuk mesin tik manual yang model ketiga ini. Nah, yang menggunakan mesin ini tuh dianggap sangat praktis karena bentuknya yang mudah dibawa kemana-mana nih yang model portable ini. Nah, yang kedua ialah mengenai mesin ketik elektronik. Jadi mesin ketik ini itu generasi terbaru nih dari mesin ketik manual, sebab mesin tik ini itu selain menggunakan tenaga manusia juga menggunakan tenaga listrik. Nah, untuk menggunakannya nih biasanya mesin tik elektronik ini memiliki berbagai ciri-ciri yang membedakan dengan mesin tik manual. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut nih, ada ciri-cirinya. Yang pertama itu tenaga pergerakannya itu menggunakan tenaga listrik. Yang kedua itu komponen dan cara kerja mesinnya itu mekanis. Terus yang ketiga itu ada juga tools-toolsnya itu tuh seperti pada mesin tik manual, cuman ditambahnya tuh saklar on off switch-nya doang gitu aja. Yang keempat tuh juga ada mesin tik elektroniknya itu dilengkapi dengan pita penghapus yang dapat menghapus jika ada kesalahan dan masih banyak lain sebagainya teman-teman untuk ciri-cirinya itu. Nah, yang ketiga ini mengenai mesin ketik komputer. Nah, jadi mesin ketik komputer ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengetik dan menjalankan berbagai instruksi ke dalam komputer atau laptop. Nah, alat ketik ini itu diciptakan oleh Christopher Latham pada tahun 1968 dan dipasarkan oleh perusahaan Remington pada tahun 1877. Yang di dalamnya itu tuh terdapat beberapa jenis tombol yang terdiri atas huruf abjad, angka, algoritma, dan serta lain sebagai berikutnya. Nah, pembahasan yang selanjutnya ialah mengenai penempatan jari pada tools basis saat mengetik. Seperti pada gambar tersebut nih ya teman-teman lihat. Nah,
itu kan ada banyak warna-warna yang sesuai dengan jarinya masing-masing tuh. Nah, pada gambar jadi tuts baris itu tuh atau pangkal itu sebagai tempat meletakkan jari-jari kita itu pada waktu kita akan mulai mengetik. Nah, istilah lain tuts basis yang biasanya dipakai dalam dunia IT adalah home key. Nah, pada gambar tersebut nih yang sudah saya cantumkan itu, nah pada gambarnya itu sengaja itu diberi warna. Nah, sengaja diberi warna yang sama dengan warna tangan untuk menunjukkan pembagian fungsi masing-masing jari tangan. Seperti warna orange adalah fungsi jari kelingking kiri, warna ungu adalah jari manis kiri, coklat jari tengah kiri, hijau jari telunjuk kiri, pink jari telunjuk kanan, toska jari tangan kanan, abu-abu jari manis kanan, dan kuning jari kelingking kanan. Nah, warna biru, sedangkan warna biru itu bisa kedua fungsi ibu jari dan ibu jari kanan dan kiri untuk menombol bilah spasi. Nah, selanjutnya ialah mengenai pembahasan menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Yang pertama itu ialah menulis rata tengah. Nah, jadi menulis rata tengah ini tuh biasanya digunakan untuk menulis judul, quotes, dan beberapa kalimat atau paragraf yang ingin ditonjolkan oleh penulis. Nah, ini ditonjolkan oleh penulis. Nah, tombol keyboard untuk membuat rata tengah itu adalah kombinasi Ctrl plus E. Berikut Ctrl plus E ya, teman-teman. Nah, untuk membuat perataan teks menjadi rata tengah pada Word, yang pertama itu kita blok teksnya nih. Kita blok semua teks paragraf yang ingin kita rata tengah. Nah, setelah sudah kita blok, klik pada menu Home. Nah, kemudian selanjutnya klik center pada grup pengaturan paragraf atau bisa juga menggunakan tombol cepat Ctrl plus E pada keyboard untuk membuat teks rata tengah. Nanti coba ya teman-teman, coba dan pelajari lebih dalamnya. Nah, kemudian itu fungsi menulis cetak miring. Nah, fungsi menulis cetak miring ini tuh dalam terminologi nih, berarti kan disebut italic. Nah, huruf italic ini tuh biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata, seperti contoh yang sudah saya cantumkan di gambar ya. Nah, di gambar tersebut itu huruf-hurufnya itu dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam ini huruf bercetak itu pada umumnya itu dipakai pada saat pengutipan judul buku, nama koran, atau media pers. Selain itu, huruf miring juga bisa digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia seperti istilah bahasa Inggris dan bahasa daerah. Nah, kemudian itu adalah fungsi menulis cetak tebal. Nah, tipe cetakan ini tuh tingkatan ketebalan garis yang lebih pekat daripada cetakan biasa, dan tipe hurufnya memiliki berbagai fungsi, antara lain yang pertama itu memberikan penegasan. Jadi huruf tebal itu biasa dipakai untuk menegaskan, ya kan, untuk menegaskan bagian yang ingin sengaja ditulis miring. Nah, kombinasi huruf tebal dan miring ini membuat pembaca lebih memperhatikan bagian kan. Jadi kalau ada huruf tebal atau huruf miring, kita akan lebih tertonjol ke tulisan tersebut kan gitu. Nah, kombinasi huruf tebalnya. Nah, misalnya huruf Ramadan itu kan biasanya dicetak miring kan ya teman-teman, dalam penulisan misalnya bulan Ramadan gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu fungsi menulis garis bawah. Nah, jadi garis bawah ini atau yang bisa disebut underline, yaitu garis yang ditempatkan di bawah kata atau kalimat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Nah, garis bawah yaitu garis yang dibuat di bawah tulisan seperti dalam huruf, kata, kalimat, dan sebagainya. Jadi misalnya nih teman-teman menulis huruf Ramadan seperti yang contoh tadi, Ramadan. Nah, itu ditulis Ramadan. Nah, di bawahnya itu ada sebuah garis gitu. Contohnya kayak gitu ya teman-teman.
Nah, di bawah garis itu tuh bisa seperti huruf, kata gitu yang mau di underline gitulah istilahnya. Nah, untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat dan sebagainya yang diberi garis itu penting, berarti itu bulan Ramadan, misalkan pada bulan Ramadan gitu atau Ramadan. Nah, berarti itu yang di garis bawah itu kan yang kata Ramadannya itu. Nah, berarti itu penting gitu. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai aplikasi rapid typing. Nah, teman-teman bisa searching ya bagaimana itu aplikasi rapid typing. Nah, jadi di sini tuh rapid typing itu merupakan sebuah program keren yang bisa dimanfaatkan jika ingin meningkatkan keahlian mengetik cepat dan tanpa melihat keyboard gitu. Nah, aplikasi rapid typing ini juga memiliki tampilan antarmuka yang sederhana sehingga membuatnya sangat mudah untuk digunakan. Selain rapid typing ada juga typing master. Nah, typing master itu apa? Typing master itu adalah sebuah software yang dapat melatih kecepatan mengetik, sama saja sebenarnya dengan rapid typing ataupun typing master, cuman beda, mungkin lebih canggihan yang mana gitu. Mungkin ini saja materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye.